Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, anak-anak yang lainnya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara bil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihi al-uzma fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa qala fi ayatin ukhra qad aflahal mu'minun wa qala fi ayatin ukhra ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shallallahul azim. Bapak-bapak dan ibu semuanya, Dara Rama, para raja. Baik. Semoga kita semua yang ada di sini berada selalu dalam kesehatan, berada selalu dalam kebaikan, dan juga berada selalu dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh saya bertanya, apakah kita semua di sini sedang bahagia? Insya Allah. Apakah kita semua di sini sedang baik-baik saja? Ya, itu dua pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sepakat bahwa kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan harta yang melimpah? Sepakat ya? Kalau gitu Bapak Ibu sepakat bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai meskipun kita sedang sulit dan sedang susah rezeki? Kalau kita sepakat bahwa kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan harta melimpah, rezeki yang banyak, maka kalau gitu kita harus sepakat bahwa kebahagiaan itu juga bisa terjadi dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya sedang sulit, hidupnya sedang sempit, hidupnya sedang ditimpa banyak masalah dan musibah. Yang terakhir, Bapak Ibu sepakat tidak? Sepakat. Kalau gitu Bapak Ibu tidak apa-apa meskipun sedang sulit, asal hatinya bahagia, betul tidak? Kalau gitu sulit aja terus. Tidak mau. Apakah mungkin orang yang sedang sakit keras hatinya tetap bahagia? Mungkin. Kalau bilang tidak, berarti pernyataan yang di awal tidak nyambung. Bukankah kita tadi sepakat bahwa kebahagiaan itu tidak berkaitan, tidak ada hubungannya dengan harta melimpah, bahkan juga dengan kesehatan? Orang-orang yang sedang sehat, apakah dijamin hatinya bahagia? Tidak juga. Berarti kalau begitu, jelas kita bisa mengerti bahwa kebahagiaan tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, tidak berhubungan langsung dengan harta yang melimpah, rezeki yang banyak, atau dengan kenikmatan-kenikmatan hidup yang kita rasakan atau yang bahkan kita bayangkan. Karena kebahagiaan itu juga bisa terjadi, bisa dimiliki, bisa dirasakan
oleh orang-orang yang bahkan hidupnya sedang sulit, hidupnya sedang sempit, atau bahkan dirinya sedang sakit. Nah, kalau ini kita semua sudah sepakat, maka mari kita lanjutkan bahasan pada tahapan berikutnya. Apa itu kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu sesuatu yang bisa didefinisikan, yang bisa kita pahami secara akal, secara kognitif, ataukah kebahagiaan itu tidak bisa didefinisikan sama sekali? Kalau menurut para filosof, sesuatu apapun harus didefinisikan dulu, harus dipahami dulu konsepnya apa, pengertiannya apa, maksudnya apa. Setelah kita bisa mendapatkan gambaran definisinya apa, pengertiannya apa, maksudnya apa, baru kita punya gambaran apa itu bahagia. Tetapi ada juga pemahaman, kalau sesuatu itu didefinisikan, justru malah terbatas. Bisa tidak kebahagiaan itu didefinisikan? Kata filosof, bisa jadi bisa didefinisikan. Kebahagiaan adalah misalnya sebagai contoh, kebahagiaan adalah perasaan lega di dada, perasaan lapang dalam diri. Itu sebagai contoh definisi misalnya tentang apa itu kebahagiaan. Perasaan lapang di dada, perasaan lega dalam jiwa, salah satu definisi kebahagiaan yang sederhana misalnya. Nah terus kalau ini kita pegang, nanti kita pertanyakan, apakah kebahagiaan itu hanya semata-mata merupakan kelegaan jiwa, kelapangan dada? Nah, kalau kebahagiaan didefinisikan sebagai perasaan lega di dada dan lapang di jiwa, berarti kalau begitu kebahagiaan hanya dibatasi pada unsur rasa, pada unsur jiwa semata-mata. Dan kalau begitu maka kebahagiaan tidak boleh lepas atau tidak boleh keluar dari areal ini. Sedangkan kebahagiaan itu ekspresinya bisa berwujud berbagai macam, yang sangat tidak terbatas. Sebanyak orang yang ada di muka bumi, maka sebanyak itu pula lah ekspresi wujud kebahagiaan yang dimiliki dan diperlihatkan oleh seseorang, oleh banyak manusia di muka bumi ini. Nah, ketika kebahagiaan itu dibatasi oleh definisi, sedangkan ekspresi kebahagiaan itu sangat beragam, seberagam banyak manusia di alam muka bumi ini, berarti kalau begitu kebahagiaan itu seperti apa? Apakah kebahagiaan itu hanya terbatas pada definisi yang sederhana yang tadi kita sampaikan misalnya, ataukah kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan? Nah, kalau terus pertanyaan itu dimunculkan, terus kalau bahagia atau kebahagiaan tidak bisa didefinisikan, lantas sebenarnya kebahagiaan itu apa? Kembali lagi pada pertanyaan filosofis. Tetapi yang jelas, kebanyakan orang-orang tidak pernah memikirkan definisi bahagia. Bagi kita atau bagi kebanyakan orang, yang penting bukan apa itu definisi bahagia, tetapi yang penting adalah apakah kebahagiaan itu dirasakan atau tidak. Dan rasa bahagia, rasa lega, rasa lapang itu sulit untuk diucapkan dengan kata-kata, dirumuskan dengan ucapan-ucapan tertentu, dengan kalimat-kalimat indah sesederhana apapun. Karena kebahagiaan adalah unsur rasa, dan rasa bukan bagian dari logika. Rasa adanya ada di hati, rasa adanya di dalam jiwa. Dan ketika sudah berada dalam hati, dalam rasa, maka rasa tidak bisa lagi didefinisikan. Sebagaimana manisnya gula, apakah bisa kita pikirkan bagaimana manisnya gula? Manisnya gula tidak bisa kita definisikan. Manisnya gula hanya bisa dirasakan. Maka begitulah juga kebahagiaan. Kebahagiaan kalau dalam pengertian yang sederhana, barangkali ada banyak filosof yang bisa menjelaskan definisi tentang kebahagiaan. Tetapi boleh jadi kebahagiaan apapun yang telah mereka definisikan, itu semuanya terbatas
Dan yang lebih penting daripada definisi-definisi kebahagiaan itu, yang penting adalah bagaimana agar kebahagiaan itu ada dalam rasa, ada dalam jiwa, ada dalam dada setiap orang yang ingin merasakannya. Itu sedikit pengangkat tentang kebahagiaan. Terus yang kedua, Bapak Ibu mohon maaf, tadi MC menyampaikan tentang tema kita hari ini, yakni tentang hubungan antara kebahagiaan dan kebaikan. Tadi kita sudah menjelaskan gambaran awal tentang apa itu kebahagiaan. Nah sekarang kebaikan. Apa itu kebaikan? Nah perlu diketahui bahwa kebaikan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini setidak-tidaknya dua hal. Pertama, kebaikan sebagai kondisi sesuatu atau kondisi seseorang berada dalam keadaan yang baik. Sesuatu bukan berada dalam keburukan, sesuatu yang berada bukan dalam kejelekan. Itu yang dimaksud dengan kebaikan yang pertama. Tetapi kebaikan yang dimaksud yang berikutnya, yang kedua adalah kebaikan sebagai perbuatan baik. Dan dua pengertian ini, dua pengertian kebaikan dalam penjelasan yang barusan disampaikan ini, di Al-Quran juga istilahnya berbeda. Atau dalam bahasa Arab juga istilahnya berbeda. Kalau kebaikan yang maknanya adalah kondisi baik, itu seingat saya bahasa Arabnya adalah khairun. Khairun itu artinya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, khairan semula adalah berasal dari kata khairun. Khairun di situ artinya adalah kebaikan. Ketika kita berdoa atau berkata berharap semoga kita berada dalam kebaikan. Nah, kebaikan di sini adalah kebaikan yang dimaknai sebagai kondisi baik. Kondisi baik-baik saja atau kondisi yang bukan keburukan atau kejahatan. Ketika kita sekarang sedang berada dalam keadaan seperti yang sekarang kita rasakan ini, kita tidak sedang merasa sedang mendapatkan keburukan atau kejelekan, itu berarti kita berada dalam kondisi kebaikan. Ini pengertian kebaikan yang pertama. Nah, tetapi ada kebaikan yang pengertian yang kedua, yakni perbuatan baik, yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah ihsan. Ihsanun bentuk isim masdar dari kata ahsan yuhsinu, artinya adalah berbuat baik. Nah, kata ahsan yuhsinu ihsanan itu oleh orang-orang Indonesia biasanya juga diterjemahkan dengan kebaikan. Maka ketika hari ini, pagi ini kita membahas tentang apa itu kebaikan, maka kebaikan di sini bisa dipahami dengan dua pemahaman, dengan dua pengertian. Ini kebaikan sebagai kondisi baik dan kebaikan sebagai perbuatan baik. Nah, kalau kebaikan dalam pengertian kondisi baik, maka pengertian kebaikan di sini adalah kebalikan dari keburukan. Kebaikan adalah kondisi baik, maka ia merupakan kebalikan dari kondisi buruk. Kalau orang tidak sedang berada dalam kondisi buruk, berarti dia sedang berada dalam kebaikan. Itu pengertian yang pertama. Tetapi bahasan yang kita bahas kali ini juga bisa bermakna perbuatan baik yang dalam Al-Quran disebut dengan ihsan. Misalkan di Al-Quran Allah bercerita tentang sebuah ayat yang dimana dia memerintahkan kepada kita semua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan keadilan dan ihsan, yang diterjemahkan dengan kebaikan. Nah, kebaikan dalam ayat ini bukan kebaikan kondisi baik-baik, tetapi ihsan dalam pengertian di sini ayat ini adalah perbuatan baik, bukan kondisi baik. Jadi berbeda pemahaman antara baik-baik saja dengan perbuatan baik. Dan Allah perintahkan atau Allah nyatakan dalam ayat ini bukan tentang kondisi baik, bukan khair, tetapi ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Kebaikan di sini bukan kebaikan dalam makna kondisi baik-baik, tetapi maknanya adalah perbuatan baik. Dan pada ayat yang berikutnya atau ayat yang lain Allah tegaskan, innallaha yuhibbul
muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, bukan mencintai orang yang baik-baik saja. Sangat berbeda antara orang yang baik-baik saja dengan orang yang berbuat baik. Boleh jadi ada di antara kita orang yang hidupnya baik-baik saja, dia tidak menjadi masalah buat masyarakatnya, dan dia pun sepertinya baik-baik saja jiwanya, pikirannya waras, pikirannya sehat, hidupnya juga baik, tidak menjadi beban buat masyarakat, tidak menjadi kesulitan buat orang lain, tidak membahayakan kehidupan orang lain dan sebagainya. Itu boleh jadi ia sedang baik-baik saja. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini innallaha yuhibbul muhsinin bukan itu. Bukan bager dalam pengertian baik pasif. Tetapi yang Allah cintai dari orang-orang itu adalah ihsan. Maka kalimatnya innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin artinya adalah orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, lantas kenapa di ayat itu Allah sebutkan dua istilah, dua diksi, yakni al-adlu keadilan dan al-ihsan kebaikan? Kenapa Allah tidak cukup mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan saja? Atau sebaliknya, kenapa Allah tidak mengatakan satu saja, sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan? Kenapa harus dikatakan dua-duanya sekaligus? Keadilan, kebaikan. Dua-duanya diucapkan, disampaikan pada satu ayat yang sama langsung. Begitu keadilan, langsung berikutnya adalah kebaikan. Nah, sekarang mari kita bedakan, mari kita pahami apa perbedaan antara keadilan dan kebaikan dalam al-ihsan, dalam pengertian al-ihsan dalam ayat ini. Nah, secara pengertian, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah definisi yang paling simpel tentang keadilan. Ketika seseorang berbuat baik lalu mendapatkan kebaikan, maka hal itu berarti dia sedang berada pada tempatnya. Sebaliknya, jika ada orang berbuat buruk lalu dia mendapatkan akibat buruk, berarti ia berada pada tempatnya. Itulah keadilan. Kalau ada orang berbuat baik mendapatkan keburukan, itu bukan keadilan. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat buruk mendapatkan kebaikan, juga bukan keadilan. Karena keadilan itu secara definitif, secara definisi adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Jika kita melihat di sini ada gelas, apa fungsi gelas? Fungsi gelas adalah untuk menyimpan air, dan dari gelas itu kemudian air itu diminum. Maka fungsi gelas digunakan untuk meminum. Itu definisi atau pengertian tentang gelas. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan gelas ini, mohon maaf, untuk cebok? Apakah ini pada tempatnya atau tidak? Tidak pada tempatnya. Ketika kita gunakan gelas untuk cebok, berarti kita telah bertindak zalim kepada gelas. Apa sebabnya? Sebab kita sedang tidak menempatkan gelas pada tempatnya. Sehingga kalau kita menggunakan gelas untuk cebok atau sesuatu di luar untuk kegiatan minum, berarti kita sedang berbuat zalim kepada gelas itu. Kapan kita berbuat adil kepada gelas? Ketika kita menggunakan gelas untuk aktivitas minum. Jadi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa Allah punya hukum, menetapkan hukum bahwa barang siapa berbuat baik maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan barang siapa berbuat buruk maka ia akan mendapatkan keburukan? Kan itulah tempatnya. Orang berbuat baik tempatnya mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat buruk tempatnya mendapatkan keburukan. Itu tempat dari kondisi yang demikian. Dan itulah keadilan. Nah, terus apa maksud dengan ihsan atau kebaikan? Nah, kalau tadi keadilan maknanya, maksudnya, definisinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kebalikan dari kezaliman, al-zulmu, yang artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa syai'in fi ghairi mahallihi.
Lalu apa dengan ihsan? Kalau az-zulmu jelas buruk, kezaliman itu buruk. Dan dia merupakan kebalikan daripada adil. Kezaliman adalah lawan daripada keadilan. Keadilan adalah kebaikan, makanya Allah perintahkan. Keadilan adalah baik, keadilan adalah positif, makanya Allah perintahkan. Kezaliman adalah buruk, makanya Allah larangkan, Allah cegahkan. Tetapi dalam ayat ini Allah perintahkan dua kata, al-adlu keadilan dan al-ihsan kebaikan. Berarti al-ihsan bukan sesuatu yang buruk. Dan dua-duanya, adlu keadilan dan ihsan kebaikan adalah perintah Allah dalam ayat ini. Lalu apa makna atau pengertian dari kebaikan? Nah, secara filosofis, kebaikan atau al-ihsan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kalau keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau di tempatnya, maka kebaikan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kalau begitu, maka antara keadilan dan kebaikan itu berbeda. Kalau keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau di tempatnya, maka kebaikan atau ihsan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Apakah pemahaman ini bisa dimengerti? Bisa. Nah, mari kita coba buat gambaran. Apabila si A mendapatkan perlakuan buruk dari si B, bagaimanakah keadilan ditegakkan kepada kondisi ini? Bagaimanakah keadilan diterapkan pada kondisi seperti ini? Ada si A mendapatkan keburukan dari si B. Nah, bagaimana prinsip keadilan diterapkan pada kondisi ini? Ketika kita menerapkan keadilan, maka si A punya hak untuk membalas si B, karena si B telah berbuat buruk kepada si A. Ketika si A menerapkan prinsip keadilan, maka dia punya hak untuk membalas si B dengan perbuatan yang serupa. Dalam bahasa atau dalam Al-Quran disebut dengan kisos gitu ya, sesuai. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Atau dalam istilah yang lain mungkin ada istilah karma pala. Karma keburukan, pala pahala. Kebaikan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan. Nah, kembali kepada gambaran si A dan si B. Ketika si A mendapatkan keburukan dari si B, maka kalau kita menerapkan prinsip keadilan, si A itu punya hak untuk membalas kepada si B hal yang serupa, yang semisal. Itulah keadilan. Ada kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Nah, ketika si A membalas yang sama kepada si B, berarti dia telah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa pada tempatnya itu? Jadi kebaikan dibalas kebaikan. Itu berarti keadilan. Apakah itu benar? Itu sesuai dengan hukum. Yani innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah merintahkan keadilan. Tetapi Allah juga perintahkan al-ihsan, kebaikan. Apa tadi definisi al-ihsan, kebaikan? Mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Al-ihsan atau kebaikan maknanya atau definisinya adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Si A tadi kalau dia menggunakan prinsip keadilan, dia punya hak untuk membalas kepada si B dengan hal yang serupa. Dan itu berarti sesuatu pada tempatnya telah diletakkan, atau dia telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Tetapi setelah fase keadilan, ada tingkatan berikutnya yang disebut dengan ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Bagaimana kita terapkan prinsip ihsan dalam keadaan tadi, dalam kasus tadi? Ketika si A tidak membalas keburukan yang sama kepada si B, berarti si A itu telah mengeluarkan haknya dari tempat yang seharusnya. Dan ketika si A tidak menggunakan haknya untuk
membalas si B dengan keburukan yang sama itu, berarti dia telah mengeluarkan hak dia untuk diterapkan kepada si B. Nah, berarti ketika si A tidak menggunakan hak pembalasannya kepada si B, berarti dia telah mengeluarkan hak dari tempat yang seharusnya, dari tempat yang seadanya. Nah, ketika ia tidak menggunakan hak itu, berarti dia telah mengeluarkan haknya dari tempatnya. Dan ketika ia telah mengeluarkan hak itu dari tempatnya, berarti dia telah melakukan prinsip ihsan, kebaikan. Seyogianya dia punya hak untuk memberikan balasan yang serupa. Dan ketika itu ia lakukan, berarti ia telah berbuat adil. Tetapi ketika ia tidak menggunakan hal tersebut, berarti dia telah melakukan ihsan. Nah, lalu kalau begitu, manakah di antara kedua prinsip tadi dan di antara dua penerapan tadi yang lebih baik tingkatannya? Di situ Allah tegaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Yang jelas dua-duanya adalah perintah Allah. Berarti kalau dua-duanya perintah Allah, dua-duanya adalah kebaikan atau sesuatu yang baik. Tetapi kenapa kedua-duanya diperintahkan? Yang tadi kita sudah punya gambaran bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita membalas keburukan yang sama, itu keadilan. Ketika kita tidak menggunakan hak kita untuk membalas, itu adalah kebaikan. Kalau gitu, manakah yang lebih baik tingkatannya menurut Allah? Nah, biasanya kan kita selama ini punya pengertian bahwa Islam itu punya ajaran untuk membalas sesuatu secara sesuai. Sedangkan, mohon maaf ya, sedangkan di agama tertentu ada pemahaman kita atau pemahaman pada umumnya bahwa kalau kita ditampar pipi kiri, maka berilah pipi yang kanan. Saking baiknya orang itu. Ada pemahaman bahwa Islam itu kalau kita ditampar satu pipi kiri, maka kita punya hak untuk membalasnya dengan pipi yang sama, pipi yang kiri juga. Tetapi ada pemahaman bahwa di agama lain bahwa kalau kita ditampar pipi yang kiri, maka berikan kepada dia pipi kita yang kanan. Nah, sehingga dengan begitu ada pemahaman bahwa kalau kita tuh menerapkan prinsip keadilan, sedangkan mereka menggunakan prinsip kebaikan. Nah, pertanyaannya, apakah benar Islam itu menerapkan prinsip kisos dalam artian sesuatu dibalas dengan sesuatu yang sama? Nah, kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, setahu saya tidaklah demikian. Kan ada ayat misalkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi. Terus berikutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan menderita. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Nah, orang ini kan menahan amarah, misalkan menahan gejolak dalam jiwanya, itu terjadi kenapa? Karena dia mendapatkan keburukan dari lingkungan, tetapi dia tidak balaskan. Tidak dia balaskan amarah dia kepada orang yang mungkin telah membuat dia marah. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dia tidak melampiaskan kemarahan, melainkan menahannya, tetapi ada lagi setelah itu. Wal 'afina 'anil nas. Mereka memaafkan manusia. Maksudnya manusia yang telah berbuat buruk kepada dia. Nah, kalau begitu, prinsip ajaran Islam juga sama. Islam meskipun memang mengajarkan keadilan, membalas sesuatu dengan sesuatu yang sama, tetapi juga Allah di ayat-ayat yang lain menekankan pentingnya apa yang tadi kita sebut dengan ihsan. Jadi ketika sudah menginfakkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kemudian menahan amarah, dan berikutnya wal 'afina 'anil nasi, dan memaafkan manusia yang telah berbuat kepada mereka kesalahan, pada mereka keburukan, kepada mereka sesuatu yang menyakitkan dan semacamnya. Sudah itu,
bukan hanya memaafkan, tapi ada berikutnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Diburuki oleh seseorang. Nah, ketika diburuki oleh seseorang, dia tidak membalas. Kemudian dia menahan amarah. Sesudah itu dia memberikan maaf kepada orang tersebut. Nah, sudah itu lagi, wa innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa maksud ayat ini berbuat baik? Berbuat baik sini sesuai dengan definisi yang tadi, yakni mengeluarkan sesuatu dari tempatnya dengan berbuat kebaikan pada orang yang telah berbuat buruk kepada dia. Nah, berarti kalau begitu, ajal itu bukan tentang hanya semata-mata kisos. Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, biasanya pikiran kita ingin balas yang sama. Meskipun itu adalah keadilan, tetapi ingat Allah juga memerintahkan kebaikan atau ihsan. Dan ayat yang tadi disampaikan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin, itu ayat yang sudah sering kita sama-sama dengar. Berarti kalau begitu, Al-Qur'an tidak semata-mata mengajarkan pembalasan, tetapi Al-Quran justru mengajarkan kepada kita kebaikan atau ihsan. Dan dalam pembahasan tingkat sofistik, keadilan memang baik, keadilan memang benar, tetapi di atas keadilan ada kebaikan, di atas keadilan ada kebajikan. Maka ketika kita menuntut seseorang atas tindakannya, maka dia memang adalah adil. Tetapi jika kita tidak menuntutnya, malah berbuat baik kepada dia, berarti kita muhsin. Dan orang-orang yang muhsin itu adalah sebagian dari orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Oleh karena itu, maka keadilan memang benar, tetapi ihsan, kebaikan adalah juga benar. Lalu buat kita sendiri, manakah yang lebih kita tuntut? Apakah kita menuntut keadilan Tuhan, ataukah kita menuntut kebaikan Tuhan? Kita hidup sudah cukup lama. Ada yang sudah 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada 50 tahun dan sebagainya. Nah, kira-kira ketika kita hidup yang sudah sebegini lama ini, nanti di akhirat mana yang lebih kita tuntut, yang lebih kita harapkan kepada Allah? Apa yang lebih kita harapkan dari Allah itu? Apakah keadilannya ataukah kebaikannya? Kalau kita menuntut keadilan Allah, maka siap-siaplah setiap keburukan kita akan dibalas oleh Tuhan. Dan betapa banyak keburukan yang sudah kita lakukan, sudah berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat sepanjang hayat. Kalau kita menuntut Allah Maha Adil untuk kita, maka bersiap-siaplah setiap keburukan kita dibalaskan oleh Allah dengan sebegitu rupa. Dan tentu kita tidak berharap demikian. Kita inginnya Allah memaafkan kita semua. Dan ketika kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita maafnya, ampunannya kepada kita semua, berarti kita tidak sedang menuntut Allah untuk adil kepada kita, tetapi kita ingin Allah bertindak baik kepada kita, bertindak rahmah kepada kita, bertindak ra'fah kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana kita pun berharap mendapatkan ihsan dari Allah, bukan keadilan, maka begitulah juga kita pun diharapkan untuk lebih mengedepankan ihsan daripada keadilan. Dan ini paling berat. Ini tentu saja sangat berat, dan sedikit orang yang bisa melakukan itu, dan di antara itu adalah tentu saja para nabi dan para rasul. Bapak Ibu semuanya, ini masih berbicara bahasan pengantar tentang kebahagiaan, dan tadi kita cukup panjang lebar tentang kebaikan dan diselingi dengan keadilan dan kezaliman. Nah, lalu apa hubungan antara kebahagiaan dan kebaikan? Kebaikan yang dimaksud tadi sudah jelas, kebaikan bisa bermakna kondisi baik, dan kedua bisa bermakna perbuatan baik. Nah, tadi di awal saya menyampaikan ayat yang berbunyi qad aflaha man tazakka, sungguh telah berbahagia orang yang telah mensucikan dirinya. Ada lagi ayat yang lain, qad aflal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang yang
mukmin yang beriman. Berikutnya lagi nanti di surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang kebahagiaan. Al-Quran banyak menyimpan clue tentang orang-orang bahagia dan tentang tindakan-tindakan yang mengantarkan orang pada bahagia. Berarti kalau begitu Allah atau Al-Quran sangat mengajarkan prinsip-prinsip kebahagiaan dalam kehidupan. Para ilmuwan banyak yang telah membuat semacam pelatihan-pelatihan atau mungkin diawali dengan definisi-definisi, pengertian-pengertian tentang apa itu kebahagiaan, bahkan kemudian membuat semacam riyadhah, latihan-latihan, bahkan pelatihan-pelatihan yang bersifat motivasi-motivasi dalam hidup, mencari kebahagiaan, macam-macam. Maka Imam Ghazali juga salah seorang sufi, salah seorang ahli tasawuf yang kita sudah sama-sama dengar, itu pernah menulis sebuah kitab, kalau tidak salah judulnya adalah Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Artinya sebenarnya prinsip kebahagiaan itu sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang sangat penting sehingga perlu dirumuskan dan sekaligus perlu diamalkan. Kebanyakan kita sering baca Al-Quran, tetapi mungkin pengertian-pengertian dari istilah-istilah di Al-Quran itu sendiri kita abai saja. Kita memperbanyak baca Al-Quran secara tilawah, tapi masih sangat jarang kita untuk menelisiknya, untuk menggalinya, termasuk untuk sesuatu yang menjadi prinsip sesuatu yang menjadi kejaran hidup kita. Di antara yang kita jawab kalau kita ditanya apa tujuan hidup Anda, tujuan kita biasanya kita ingin hidup bahagia. Saya yakin kita semua punya pemahaman ini. Kita ingin hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Selain juga keselamatan. Doa yang biasa kita sampaikan baik setelah sholat maupun dalam kesadaran-kesadaran kita yang lain, itu kalau kita berdoa itu setidaknya kita ingin hidup kita berkah, kita ingin hidup kita baik, kita ingin hidup kita rezekinya melimpah, terus nanti di ujungnya hidup kita selamat di dunia dan akhirat, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita sering ucapkan itu, kita ingin hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi kita jarang menggali, jarang meneliti bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan. Nah, mungkin kalau kita banyak melihat atau menyimak ulasan-ulasan tentang hati, sebagian kita insya Allah sudah mulai menemukan bahasan-bahasan tentang kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita masih berkutat kepada sesuatu di luar itu, maka konsep muflihun, konsep aflah mungkin masih di awal-awal kita dan tidak pernah kita sentuh. Mengapa saya perlu menyampaikan hal ini tentang seperti ada perbedaan antara yang sesuatu yang biasa kita lakukan dengan sesuatu yang kita inginkan? Karena kebahagiaan itu seperti yang tadi kita bahas di awal, biasanya disebutkan, didefinisikan sebagai perasaan lega. Nah, berarti kebahagiaan itu tidak berkaitan dengan akal. Kebahagiaan bukan ranah atau bukan domain atau bukan wilayah pikiran, bukan wilayah akal. Kebahagiaan juga bukan berada pada wilayah tindakan, tetapi kebahagiaan itu ranahnya adalah ranah rasa dan ranahnya adalah ranah jiwa. Rasa itu berbeda dengan logika. Rasa atau jiwa berbeda dengan logika. Nah, kebahagiaan yang biasanya dilawankan dengan kesedihan itu merupakan suatu domain yang berada dalam ranah rasa. Karena berada dalam ranah rasa, dalam domain rasa, makanya kebahagiaan tidak bisa didefinisikan dengan baik, dengan sempurna, dengan lengkap. Apa sebabnya? Sebab kebahagiaan adanya di rasa, dan rasa tidak bisa didefinisikan. Sebagaimana tadi manisnya gula tidak bisa didefinisikan kecuali dirasakan. Maka begitulah juga bahagia tidak bisa didefinisikan, hanya bisa dirasakan. Nah, lalu apa kaitan hubungan antara kebahagiaan dengan kebaikan? Ada suatu pertanyaan.
manakah yang lebih dahulu? Berbuat baik ataukah bahagia? Ada sebagian motivator atau ada sebagian orang yang membuat pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara-cara hidup bahagia, membuat suatu tahapan atau membuat suatu tips ya. Kalau kita ingin bahagia, maka berbuat baiklah kepada sesama. Kalau kita ingin bahagia hidup kita, maka awali hidup kita dengan kebaikan. Dan kalau kita sudah berbuat baik, maka pasti kita akan bahagia. Kemudian para motivator itu memberikan gambaran-gambaran, termasuk contoh-contoh real dan konkret dari kehidupan yang ada di sekitar kita, bahwa ketika seseorang ingin hidup bahagia, awalilah dengan perbuatan baik kepada sesama. Nah, sehingga kemudian dipahami bahwa kebahagiaan itu adalah akibat dari perbuatan baik. Sehingga kalau orang ingin bahagia, maka awali dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesimpulannya adalah kebaikan itu atau perbuatan baik itu adalah syarat untuk bahagia. Saya ulang lagi, ada sebagian kalangan memahami bahwa kebahagiaan itu akan lahir setelah perbuatan baik atau setelah berbuat kebaikan. Sehingga kalau begitu, maka perbuatan baik itu adalah syarat awal untuk mencapai kebahagiaan. Nah, jika kita menggunakan teori ini, maka ini bisa menjadi tips untuk kita semuanya. Siapapun di antara kita yang ingin hidup bahagia, maka lakukanlah sesuatu kebaikan dulu kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud itu adalah orang-orang yang paling dekat dulu, terus melebar semakin jauh. Dan orang yang paling dekat, orang lain yang paling dekat dengan kita tentu saja ada di rumah kita masing-masing. Kita tentu saja sebagai suami atau mungkin ibu-ibu sebagai istri sering melakukan tindakan-tindakan di rumah tangga itu dengan kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Nah, ketika seorang ibu berbuat kegiatan rumah tangga, apa yang ada dalam pikiran dia? Apakah itu kewajiban rumah tangga? Ketika seorang bapak melakukan tindakan-tindakan di rumah tangganya, mencari nafkah dan sebagainya, apakah itu kewajiban seorang bapak dalam keluarga? Jika seorang bapak, jika seorang ayah, jika seorang kepala keluarga, jika seorang ibu melakukan sesuatu di rumah tangganya, memandangnya sebagai sebuah kewajiban, maka siapapun merasakan itu sebagai sebuah beban. Ketika tidak melakukannya, maka dia akan merasa terbebani. Dan ketika ia sedang melakukannya, maka kewajiban itu terasa oleh dia menjadi sebuah yang memberatkan, sesuatu yang memberatkan. Nah, ketika seorang ibu melakukan kewajiban di rumah tangga sebagai sebuah kewajiban, ketika seorang bapak melaksanakan kegiatan rumah tangga sebagai sebuah kewajiban, maka secara tidak langsung perasaan dia memandang itu sebagai sebuah beban yang harus dia pikul. Dan seseorang ketika merasakan sesuatu sebagai sebuah beban, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan melakukannya dengan kerelaan? Kalau kita melakukan sesuatu sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah beban, apakah hati kita merasakannya sebagai sebuah kerelaan? Ya, kalau beban kan berarti bukan suatu kerelaan. Beban itu berarti sesuatu yang boleh jadi ada unsur keterpaksaan. Kita sholat, kita berpuasa, atau kewajiban atau hal yang lain yang biasa kita lakukan, kalau kita memandangnya sebagai sebuah kewajiban dari Allah, maka berarti itu kita merasakannya sebagai beban. Dan kita ketika melakukan itu sebagai sebuah beban, maka boleh jadi kita melakukannya dengan keterpaksaan. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang Allah harapkan dari kita? Nah, kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, kepada Allah, atau kepada orang-orang yang di sekitar kita dengan perbuatan baik kita itu sebagai sebuah kewajiban, maka boleh jadi kita memandangnya sebagai sebuah beban yang akan melahirkan keterpaksaan. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak memandang perbuatan kita itu sebagai sebuah kewajiban yang berujung pada keterpaksaan? Maka kita ingat dalam Al-Quran Allah berfirman,
la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebanyakan kita ayat ini boleh jadi hanya jika engkau bersyukur maka niscaya akan aku tambahkan. Dan jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tetapi bagaimana kalau kita gunakan ayat ini untuk menjelaskan dengan prinsip-prinsip syukur dengan kebaikan? Ketika kita melakukan satu kewajiban, tetapi niatnya adalah syukuran kepada Allah, maka kita tidak lagi melihat kewajiban tadi sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah ekspresi kesyukuran kita kepada Allah. Ketika ibu melakukan suatu tindakan di rumah tangganya karena sebagai ekspresi syukur hidup dia, nikmat dia, keberadaan dia di dalam rumah tangga dan sebagainya, maka rasa dia akan berbeda. Rasa dia ketika berbuat itu akan berbeda. Begitupun para bapak ketika mencari nafkah dan sebagainya, bukan sebagai sebuah kewajiban kepada anak dan istrinya, tetapi sebagai sebuah kesyukuran sudah menjadi seorang suami, sudah menjadi seorang ayah, sudah menjadi bagian dari rumah tangganya, maka nanti rasanya akan berbeda. Dan ketika rasa syukur itu sudah masuk dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam seluruh sel-sel tubuhnya, menjadi tindakan-tindakan dia di rumah tangganya atau mungkin di luar rumahnya, maka semua tindakannya nanti maka menjadi sebuah tindakan yang merupakan ekspresi syukur. Dan syukur terjadi ketika perasaannya telah lega. Dan ketika seseorang sudah merasa lega, maka akibatnya adalah kebahagiaan. Oleh karena itu maka ketika kita menayat la in syakartum lazidannakum, maka pemahamannya bukan hanya alhamdulillah, ucapan semata-mata itu, ucapan yang semata-mata ucapan syukur alhamdulillah, tetapi ayat ini bisa dipahami bahwa jika kalian melakukan suatu apapun yang kita lakukan itu, yang kalian lakukan itu dengan rasa yang lega, dadanya yang lapang, penuh kesyukuran, maka lazidannakum di sana maknanya adalah kebahagiaan. Akan ditambahkan kebahagiaan, kelegaan, kelapangan dan semacam yang positif tentang jiwa. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian melakukan tindakan-tindakan itu dengan perasaan ngedumel, perasaan gerah, resah, amarah dan sebagainya, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, dipahami bukan sebagai azab nanti di akhirat, tetapi dipahami sebagai kondisi hidup yang mungkin nanti akan semakin buruk, jiwanya tidak tenang, jiwanya terpaksa, jiwanya merasa terbebani dan sebagainya. Oleh karena itu kembali kepada judul kita, bahwa kebahagiaan dan kebaikan meskipun kata sebagian motivator atau kata sebagian orang dipahami sebagai hubungan sebab akibat, tetapi mungkin ya, ini mungkin boleh jadi ada yang lebih baik daripada itu. Kalau kita memahami kebahagiaan sebagai akibat dari kebaikan, maka kalau begitu ketika kita berbuat baik berarti kita belum bahagia. Kalau kita sedang menolong orang lain dan kita berharap setelahnya dapat kebahagiaan, berarti ketika kita sedang menolongnya kita belum bahagia. Ketika ibu-ibu di rumah tangga melakukan tindakan-tindakan rumah tangga, memasak, mencuci dan sebagainya, kemudian berharap semoga setelah ini saya dapat bahagia, berarti ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan itu dia belum bahagia. Dan ketika ia melakukan kebaikan tidak sedang bahagia, berarti kalau begitu dia tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan masih ada di luar dirinya, masih ada di luar kebaikan yang sedang ia lakukan. Nah, agar kebahagiaan itu didapatkan ketika ia sedang berbuat baik, agar kebahagiaan itu didapatkan ketika seorang sedang berbuat baik, maka sebaiknya atau semestinya kebahagiaan itu adalah kebaikan itu sendiri. Kapan seseorang bahagia? Seseorang akan bahagia ketika ia berbuat baik, bukan setelah berbuat baik. Sebaliknya, kapan seseorang bisa berbuat baik? Seseorang bisa berbuat baik ketika hatinya sedang bahagia. Jadi kebahagiaan dan kebaikan
Meskipun tadi dalam pengantar pertama bisa jadi adalah hubungan sebab akibat, tetapi itu ada masalah. Maka boleh jadi yang lebih baik adalah bagaimana menjadikan kebaikan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Ketika seseorang berbuat baik, maka kebaikan itu adalah ekspresi dari kebahagiaan. Dan ketika seseorang sedang bahagia, maka ekspresinya adalah perbuatan baik. Ini barangkali yang lebih mengena untuk kita bisa terapkan, dan itu lebih, menurut saya, lebih pas dengan ayat lain, syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Jadi itu otomatis tidak harus menjadi langkah satu diikuti langkah kedua, tetapi ketika kita berbuat syukur dengan penuh rasa lega, maka itu adalah kebaikan. Sehingga kebaikan adalah kebahagiaan tingkat tinggi. Sebaliknya juga, kebahagiaan adalah kebaikan tingkat tinggi pula. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bahagia, dipenuhi dengan rasa yang bahagia, meskipun kita sedang sulit, meskipun rezeki kita sedang sempit. Karena tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa kebahagiaan tidak ada kaitan dengan harta yang melimpah, bahkan juga tidak ada kaitan dengan kondisi sehat dan semacamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia meskipun dalam kondisi apapun kita saat ini. Sedang banyak uang, bahagia. Sedang sedikit uang, juga bahagia. Meskipun kita sedang dalam keadaan sulit, kita tetap baik. Meskipun kita sedang dalam keadaan luang, kita juga tetap baik. Baik dan bahagia, satu kesatuan yang bisa kita nikmati bersama-sama sekaligus pada waktu yang bersamaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang tadi saya sampaikan barangkali terasa berbelit-belit, atau mungkin apa istilahnya, ya intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, dan juga khususnya buat saya pribadi dan juga buat kita semuanya. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan hidup kita terus semakin baik dan tidak termasuk orang-orang yang suka suudzon dengan diri sendiri, tidak suka suudzon kepada Allah, tidak suka suudzon kepada lingkungan dan masyarakat kita semuanya. Agar kita semuanya bahagia, agar kita semuanya baik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kesilapan serta kekurangan yang saya miliki saat ini. Dan akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nada agung cukup lemur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.